Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Dadan Yuldan. Saya alumni dari Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya tahun 2004 pada jabatan Al-Quran dan Hadis. Pekerjaan saya saat ini adalah sebagai dosen atau pensyarah di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di samping pekerjaan yang saya tekuni sampai saat ini sebagai dosen di Universitas Islam Negeri, aktivitas saya sehari-hari saya aktif di salah satu lembaga sosial yang bergerak dalam bidang pendidikan. Nama lembaga itu adalah Yayasan Khatijah Firdaus Balai Pendidikan Pengajaran Islam yang disingkat menjadi BPPI, dan lembaga ini terletak di kawasan Kota Bandung yang merupakan ibu kota provinsi Jawa Barat. Di bawah yayasan kami ada 3 lembaga yang bergerak dalam bidang pendidikan. Yang pertama adalah Pondok Pesantren BPPI, dan yang keduanya Sekolah Menengah Pertama BPPI, dan yang ketiganya Majelis Taklim BPPI. Lembaga pendidikan ini kami lebih condong pada aspek sosial karena lembaga kami menampung anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Mengapa kami bergerak dalam bidang ini? Karena kami melihat bahwa banyak anak-anak di antara orang-orang atau keluarga yang tidak mampu yang memiliki potensi, sementara mereka tidak bisa sekolah karena keterbatasan orang tua mereka dalam menyekolahkan anaknya. Bagi orang-orang yang tidak mampu, mungkin dalam aspek pendidikan ini mereka tidak ada masalah karena mereka bisa mencari sekolah sesuai dengan keinginan mereka dengan biaya yang mahal, sebesar apapun mereka mampu untuk membayar. Namun bagi orang-orang yang tidak mampu, mereka akan kesulitan untuk mencari sekolah yang bisa menerima anaknya dengan segala keterbatasan ekonomi yang mereka alami. Apalagi saat ini pada masa pandemi banyak sekali orang-orang yang menjadi korban secara ekonomi karena keterbatasan aktivitas mereka untuk mencari nafkah. Maka oleh sebab itu kami menyentuh kepada orang-orang yang tidak mampu agar mereka bisa menyekolahkan anaknya ke lembaga kami. Sehingga di lembaga kami, di pondok pesantren maupun di SMP atau sekolah menengah pertama, banyak santri maupun siswa-siswi kami dari kalangan mereka yang tidak mampu. Meskipun kami menerima anak-anak dari orang tua yang mampu, namun kami tetap memprioritaskan bagi orang-orang yang tidak mampu. Kami menerima biaya dari anak-anak dari kalangan yang mampu, dan sebagian dari biaya mereka untuk mensubsidi anak-anak yang sekolah di sekolah kami untuk membiayai sebagian dari kebutuhan mereka. Subsidi silang namanya. Di samping itu, kami pun terus membuat inovasi program. Di samping kita memiliki program pendidikan, juga kita pun seringkali membuat inovasi program sosial untuk membantu mereka-mereka yang tidak mampu, yaitu dalam bentuk kita menghimpun dana-dana atau subsidi atau derma dari orang-orang yang mampu untuk kami selanjutnya salurkan kepada orang-orang yang tidak mampu. Program ini adalah salah satunya program memberikan santunan kepada orang-orang yang tidak mampu dalam bentuk memenuhi keperluan pokok mereka. Kita memberikan bantuan berupa makanan atau beras kepada orang-orang yang memerlukan bantuan. Tidak sedikit masyarakat yang telah kami bantu melalui program ini. Kita seringkali melakukan inovasi program ini pada momentum-momentum tertentu, seperti halnya ketika bulan Ramadan. Di akhir Ramadan kita seringkali melakukan program memberikan santunan derma kepada orang-orang yang tidak mampu, agar ketika mereka merayakan Idul Fitri, mereka dalam keadaan sudah terpenuhi kebutuhan pokoknya.
Demikian itu pula kami pun melalui program pemberdayaan koin, ya, kalau di Indonesia namanya receh, ya. Mungkin di Malaysia namanya shilling. Receh-receh atau sini-sini koin-koin yang hanya nilainya tidak seberapa, yang sering kali terabaikan, kami kumpulkan, kami himpun dari masyarakat yang mengumpulkan, yang dihimpunnya dalam 1 bulan sekali, yang namanya program pemberdayaan uang yang terabaikan. Mengapa dikatakan uang yang terabaikan? Karena uang receh ini seringkali terabaikan, dianggap tidak bermakna, dianggap tidak bernilai. Kami kumpulkan dan kami berikan kebutuhan atau keperluan pokok untuk membantu masyarakat yang memerlukan bantuan. Tidak hanya itu, kami pun terus memberikan bantuan kepada masyarakat jika memerlukan bantuan dalam aspek-aspek yang lainnya, seperti orang-orang miskin yang tidak bisa berobat ke rumah sakit, maka kami pun memberikan bantuan untuk pengobatan mereka, termasuk berhubungan dengan pendidikan. Banyak sekali di antara siswa maupun santri di lembaga kami yang sangat memerlukan bantuan. Di samping kita pun memberikan pelayanan dalam aspek pendidikan buat mereka, juga kita pun membantu orang tua mereka dalam keperluan-keperluan tertentu untuk memenuhi keperluan pokok hidupnya. Ini mungkin kongsi pengalaman saya dalam aspek bidang sosial. Saya sangat concern dalam hal ini karena saya rasa keilmuan kita akan lebih bermakna jika kita implementasikan keilmuan kita yang kita dapatkan di university atau di lembaga pendidikan yang telah kita alami sampai saat ini, dengan cara kita terus menajamkan hati kita untuk peduli pada masyarakat di sekitar kita. Panggilan hati tentunya merupakan aspek yang sangat menonjol dalam aktivitas ini. Sebab apa? Sebab saya pun membayangkan jika hal itu terjadi kepada diri saya, terjadi kepada anak dan keturunan saya, tentunya sangat terbantu jika ada orang lain memberikan bantuan pendidikan kepada kita ketika kita dalam keadaan memerlukan bantuan. Maka sebab itu kami pun seringkali berkolaborasi dengan beberapa lembaga, dengan beberapa aktivitas atau lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang aktivitas sosial ini, untuk terus berkolaborasi menajamkan kepedulian kita kepada orang-orang yang memerlukan bantuan. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sekalian dapat melihat bagaimana aktivitas kami dalam memberikan pelayanan kepada para siswa di sekolah menengah pertama di lembaga kami, dengan memberikan pelayanan pendidikan kepada mereka tanpa kita merendahkan mereka. Dan dalam beberapa kegiatan pun kami pun memberikan tambahan pengetahuan buat mereka untuk jadikan bekal agar mereka kelak ketika selesai di lembaga pendidikan kami bisa menjadi generasi penerus yang bermanfaat bagi dirinya, bagi keluarga, bagi masyarakat, terutama bagi agama dan negara, dan dapat menjadi kebanggaan orang tua mereka. Ini merupakan suatu iktikad kami untuk terus memberikan pelayanan pendidikan dan pelayanan sosial kepada masyarakat yang memerlukan. Insya Allah saya yakin tidak akan berkurang rezeki kita dan tidak akan turun kemuliaan kita di hadapan masyarakat ketika kita terus memberikan pelayanan kepada mereka. Justru sebaliknya, keberadaan kita pun akan lebih dirasakan oleh masyarakat dengan terus kita banyak memberikan pelayanan-pelayanan sosial berupa pendidikan maupun memberikan bantuan-bantuan untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Ini saja mungkin sharing dari saya, meskipun tidak seberapa, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan suatu saat kita bisa berkolaborasi
untuk melakukan terobosan-terobosan baru dalam rangka mengangkat derajat masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi, sehingga mereka bisa terangkat derajatnya dengan melalui program-program yang kita lakukan. Demikian, mohon maaf atas segala kurangan. Billahi fi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.